Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahatal imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'nya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, baik putra juga putri, alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam pertama bulan Ramadan. Kita sudah memasuki awal bulan Ramadan, insyaallah dengan bidayatun hasanah, dengan cara yang baik kita sambut bersama, kita berdoa. Mudah-mudahan awal yang baik ini separuh dari pekerjaan kita di dalam Ramadan telah terselesaikan, tinggal separuhnya bagaimana kita bisa maksimal menjalankannya. Mudah-mudahan berbarengan dengan taufik, hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Santri sekalian rahimakumullah, kita masih belum menyelesaikan tentang luasnya rahmat Allah. Ada beberapa poin hadis yang belum kita selesaikan, tapi insya Allah akan kita lanjutkan besok. Pada malam hari ini secara spesial kita akan menelaah bersama-sama. Silakan dibuka halaman 72, halaman 72. Ketemu? Baik. Sejak awal dalam muqaddimah kitab ini, kitab Fadlun Azimun, anugerah agung Allah. Malam ini kita masuk di awal malam bulan Ramadan. Insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan selama sebulan. Puasa dan Ramadan dua hal yang berbeda. Puasa itu ibadahnya, Ramadan itu waktunya. Adakah fadlun azimun minallah dalam puasa dan fadlun azimun minallah dalam Ramadan? Di sini kita akan baca satu tema, azimu fadlillahi fis shaumi, besarnya fadilah Allah fis shaumi, dalam ibadah puasa. Kita ketahui ada dalam puasa itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Dan ibadah puasa sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah
kepada kita sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selain kewajiban, adakah fadilah lain dalam puasa itu? Sini musannif memulai bahasannya dengan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, ma min abdin, ma tidaklah, min abdin dari seorang hamba pun, yasumu yang berpuasa siapa abdun, yasumu yang berpuasa siapa abdun, yauman pada satu hari, fi sabilillah di jalan Allah. Ada juga yang memaknai syarah hadis ini, fi sabilillah itu maksudnya tatawwu atau ta'atan lillah. Kenapa kok perlu ditegaskan puasa karena taat kepada Allah? Karena ada juga puasa yang tujuannya untuk diet, puasa yang tujuannya untuk kebal, puasa yang tujuannya untuk sakti. Karena memang puasa itu ampuh. Ulat ketika sudah melakukan semedinya, dia bisa jadi kupu-kupu, bisa terbang. Yang semula cuman jalan di tanah, tapi dengan semedinya, dengan puasanya. Saya belum sempat wawancara sama ulat bagaimana caranya jadi kupu-kupu. Tapi yaitu ulatnya bersemedi dalam kepompongnya, kemudian setelah sekian lamanya tumbuh sayap, bisa terbang. Jangankan untuk manusia, untuk hewan pun puasa itu ada khasiatnya. Nah, puasa-puasa model seperti itu bukanlah puasa ta'atan lillah, bukan puasa fisabilillah. Yang dimaksud di sini adalah ma min abdin yasumu yauman fisabilillah illa, kecuali ba'ada menjauhkan Allahu siapa Allah bidzalikal yaumi, dengan sebab hari itu, maksudnya hari di mana seorang hamba berpuasa fisabilillah atau puasa ta'atan lillah, dijauhkan wajhahu, dengan sebab hari dia puasa itu, wajhahu apa, diri si abdun, sosok si abdun, dijauhkan dari apa, anin nari, dijauhkan dari api neraka. Seberapa jauh? Sab'ina kharifan, sejauh 70 kali musim. 70 kali musim, jadi sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Ini untuk memberikan gambaran betapa Allah telah menjauhkan diri orang yang berpuasa karena Allah di jalan Allah dengan api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda. Siapa Nabi? Man, barang siapa, soma, yang berpuasa, siapa man, yauman, pada satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, atau karena taatan lillah, bukan man soma yauman fi diet atau fi sakti, tapi fi sabilillah, bukan li ajli diet, bukan li ajli sakti, tapi lillahi ta'ala, puasanya betul-betul lillahi ta'ala. Maka orang yang seperti itu, ja'alallah, ja'ala, menjadikan, Allahu, siapa Allah, bainahu, di antara orang tersebut, wa bainan nari, dan di antara api neraka, Allah menjadikan tempat orang tersebut dan tempatnya api neraka itu dijadikan apa? Khandaqan, dijadikan sebuah parit. Jadi ada paritnya, penghalang. Ja'alallah khandaqan, parit, kama, jaraknya parit itu. Di sini kita yang sedang puasa karena Allah, kemudian di seberang sana itu api neraka. Antara kita dengan api neraka itu ada apa tadi? Parit. Seberapa luas paritnya ini? Dikatakan kama bainas samai wal ardi, sebagaimana luasnya langit dan bumi. Ini fadilahnya puasa. Fadilah puasa yang akan kita lakukan besok. Selain diwajibkan, selain menyehatkan, fadilahnya luar biasa. Dijauhkan dari api neraka. Setidaknya bagi mereka yang ibadahnya takut masuk api neraka, puasa ini adalah puasa yang cespleng. Puasa yang cespleng, mujarab, manjur, jauh sekali. Saking jauhnya nanti khawatir kalian pengen nyornek-nyornek mana neraka ya. Saking jauhnya. Ini cuman gambaran betapa keberkahan puasa Ramadan itu menjauhkan kita dari api neraka. Alhamdulillah. Hadis lainnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, man soma, barang siapa yang berpuasa, yauman, pada satu hari, fi sabilillahi azza wa jal, berpuasa di jalan Allah atau karena taatan lillah, ba'ada, maka menjauhkan, Allahu, siapa Allah, maka menjauhkan Allahu, siapa Allah, minhu, dari man, apa yang dijauhkan, jahannama, pada neraka jahanam. Allah jauhkan orang yang puasa karena Allah di jalan Allah, dijauhkan dirinya dari neraka jahanam. Sejauh apa? Sejauh apa? Masirata mi'ati amin, sejauh jarak perjalanan 100 tahun. Kita ke Malang, perjalanan dari Sudimoro ke Malang berapa tahun kira-kira? Gak sampai 1 jam kalau naik motor atau mobil. Kalau jalan kaki sampai 3 bulan, 1 hari sampai. Nah ini
jarak antara orang yang berpuasa karena Allah itu dijauhkan dengan neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. 100 tahun ini 100 tahun jalan kaki, naik sepeda motor, atau naik mobil atau helikopter. Perjalanannya kijang atau bekecot atau kancil. Kalau dulu kan nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor. Ketika digambarkan jarak perjalanan 1000 tahun, 100 tahun itu naik apa dulu? Di sana dikatakan Rabdul farosil jawadil mudmari. Lari kencangnya kuda Arab asli yang pacuannya bagai bayangan. Nah, itu istilah. Jadi dulu itu, kalau sekarang mungkin mobil-mobil yang sport, mobil-mobil yang turbo, nah gitu. Dulu nggak ada, dulu adanya keledai. Ada juga onta, nah, gitu cepat. Ini paling cepat dulu kuda, tapi kudanya ini kuda super yang melesatnya ketika berjalan itu bagaikan bayangan, saking cepatnya. Jadi kalau kecepatan kuda, kalau dari sini, dari Sudimoro ke Malang, ya kurang lebih samalah dengan sepeda motor, antara mungkin 80 sampai 90 km per jam, setengah jam lah. Nah itu bayang, sampai Rasulullah melukiskan seperti itu. Masirotami ati amin raqdal farasil jawadil mutmar. Secepat larinya kuda yang super bagai bayangan. Ini sekali lagi juga memberikan gambaran betapa jauhnya jarak orang yang berpuasa karena Allah dengan api neraka. Selamat orang yang berpuasa karena Allah dari api neraka, jauh sekali. Kita teruskan. An Abi Qatadah al-Ansari, dari sahabat Abi Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumihi, suila ditanya siapa Nabi, an saumihi, tentang kadar atau kualitas puasanya Nabi. Jadi ada sahabat Abi Qatadah ini bercerita, ada orang yang bertanya tentang kualitas puasanya Nabi. Ya Rasulullah, gimana kira-kira puasa jenengan? Rasulullah ditanya kualitas puasanya. Qala, kemudian Abu Qatadah bilang, faghadiba Rasulullah. Kemudian Rasulullah marah karena Rasulullah ditanya kualitas ibadahnya. Ini juga termasuk suudon. Kok bisa-bisanya Rasulullah ditanya kualitas ibadahnya? Kok bisa-bisanya Rasulullah ditanya tentang kualitas puasa? Yang menyuruh puasa itu adalah Allah melalui Rasulullah. Yang menyuruh sholat itu adalah Allah melalui Rasulullah. Jadi Rasulullah yang paling tahu bagaimana puasa yang benar. Rasulullah yang paling tahu bagaimana sholat yang benar. Rasulullah yang paling tahu. Rasulullah orang yang paling berimam. Rasulullah orang yang paling bertakwa. Maka ketika ada yang tanya, gimana puasa panjenengan ya Rasulullah?
Rasulullah marah, katanya Abu Qatadah. Dan ini juga menjadi pelajaran etika buat kita. Kita sebagai santri, kita sebagai murid, jangan pernah menanyai kualitas, menanyakan gimana kadar ibadah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Mereka yang ngajarin kita. Paham gak? Ini kaitannya dengan etika. Mendengar Rasulullah marah, faqala Umar radhiyallahu an, maka sahabat Umar kemudian berkata, radina billahi rabba, radina ridho siapa kami, billahi kepada Allah, rabban sebagai Tuhan. Kami mengakui Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dinan, dan dengan agama Islam, dinan sebagai agama, wabi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, rasulan sebagai Rasulullah, wabi bai'atina, dan kami juga ridho dengan bai'at kami, bai'atan dengan bai'at yang benar-benar kukuh, dengan bai'at yang sebenar-benarnya, begitu maksudnya, bukan bai'at asal-asalan. Bai'at itu kemarin kita sudah sampaikan makna umumnya itu janji setia. Qala Abi Qatadah melanjutkan, fasu'ila an siyamid dahri, kemudian Rasulullah ditanya an siyamid dahri, tentang puasa ad-dahr. Puasa dahri itu maksudnya puasa yang terus menerus, tidak ada putusnya. Setiap hari puasa, tidak ada hari tanpa puasa kecuali Yaumul Id, Yaumul Id dan Yaumul Tasyrik. Sepanjang hari puasa terus. Ini Yaumud Dahr. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa dahr itu bagaimana? Menjawab itu Rasulullah jawab, faqala, maka menjawab siapa Rasul, la soma wala aftara, la soma wala aftar, au ma soma wa ma aftar. Dalam satu riwayat, sudah nggak usah pakai puasa-puasa begituan. La soma wala aftar, nggak ada puasa, nggak ada bukanya. Ma soma wa ma aftar, bahasa kita maksudnya, wis mau apa puasa-puasa dahr, mau apa puasa sepanjang hari itu, lo mau apa, itu maksudnya. Qala, kemudian Abi Qatadah berkata lagi, fasu'ila an saumi yaumaini wa iftarin. Kemudian Rasulullah juga ditanya bagaimana dengan saumi yaumain, puasa 2 hari, wa iftarin, dan sehari tidak. Ada sekarang umpamanya hari ini puasa, besok puasa, lusa prei, setelah lusa prei puasa lagi 2 hari, kemudian hari ketiga tidak. Nah begitu maksudnya puasa yaumin, saumi yaumin wa iftarin, wa iftari yaumin, itu 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak. Bagaimana hukum puasa seperti itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wa may yutiku dzalik, ya bagi yang mampu silahkan gitu. Kalau memang kuat ya silahkan. Wa may yutiku dzalik, atau ada juga syarah hadisnya ini wa may yutiku dzalik, karena ini tidak ada tanda tanyanya, maka ini kata seru.
Yang bisa silakan. Kalau ada tanda tanyanya, mungkin siapa yang bisa seperti itu? Karena tidak ada tanda tanyanya, maka kita anggap ini maknanya siap. Wa may yutiqu dzalik. Yang bisa silakan lakukan. Nah, itu. Qala. Kemudian Abi Qatadah berkata lagi, wasu'ila an saumi yaumin wa iftari yaumain. Kemudian Rasulullah juga ditanya tentang puasa 1 hari, kemudian 2 hari tidak puasa. Ini maksudnya di luar Ramadan ya, jangan bayangin Ramadan loh. Ini puasa di luar bulan Ramadan. Hari ini puasa, besok tidak, lusa tidak. Hari ketiga puasa lagi setelah itu. Paham maksudnya ya? Sehari puasa, 2 hari tidak. Itu. An shaumi yaumin wa iftari yaumain. Qala, Rasulullah menjawab, laita annallaha qawwana lidzalik. Laita ini makna andai, mengandai-andai. Laita, andaikan Allah qawwa, menguatkan siapa Allah, nah kepada kita lidzalika, untuk yang demikian. Maksudnya kalau saja Allah menguatkan kita untuk melakukan puasa sehari 2 hari tidak, begitu. Qala, Abu Qatadah bicara lagi, wasu'ila an saumi yaumin wa iftari yaumin. Rasulullah juga ditanya tentang saumi yaumin, puasa sehari, wa iftari yaumin, dan tidak puasa. Jadi silih berganti, sekarang puasa, besok tidak, lusa puasa, 3 hari lagi tidak, gantian. Sehari puasa, sehari tidak. Ini maksudnya an saumi yaumin wa iftari yaumin. Qala, Rasulullah menjawab, dzaka saumu akhi Daud. Yang seperti itu, puasa di selang-seling itu, saumu akhi Daud, itu model puasanya akhi saudaraku Daud, yakni Nabi Daud. Maka ada, kita sering mendengar istilah puasa Daud, ya begitu, itu puasa Daud. Wasu'ila an saumi yaumil itsnain. Kemudian Rasulullah juga ditanya tentang puasa di hari Senin. Qala, Rasulullah menjawab, dzaka, hari itu, maksudnya hari Senin, yaumun, adalah hari, wulidtu, yang dilahirkan siapa aku, wulidtu, yang dilahirkan siapa aku, fihi, di dalam hari Senin. Wa yaumun, dan hari Senin itu juga yaumun, adalah 1 hari, buistu, di mana aku terutus. Jadi diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul pada hari Senin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Rasulullah itu memang diberikan satu kekhususan. Rasulullah diberikan satu kekhususan hari Senin. Kalau Allah itu Ahad, Esa, tunggal, tidak ada segala apapun di alam semesta ini kecuali Allah. Yang ada setelahnya Allah, yang nomor 2 ada, maksudnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nuru
Muhammad. Cahayanya Rasulullah. Jadi kalau Allah itu ahad, maka yang kedua ada di alam semesta ini adalah, kedua itu apa namanya? Isnen. Kalau ahad, kemudian setelah ahad Isnen. Yang kedua ada setelah Allah di alam semesta ini adalah Rasulullah. Hari yang pertama itu ahadun, kemudian yang kedua Isnain, yang ketiga Thulatha, yang keempat Arbi'a, yang kelima Khomis, yang keenam Jumu'atun. Kemudian yang keenam yang kelima Khomis, yang keenam Jumu'ah. Sabat itu apa? Sabat itu istirahat. Jadi ketujuh, tapi nggak disebut sebagai sabi. Penciptaan alam seperti ini, wa khalaq samawati wal ardi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, bukan fi sab'ati ayyam, fi sittati ayyam. Nah, Rasulullah itu mendapatkan kekhususan, beliau lahir di hari Senin, wafatnya beliau hari Senin. Beliau terutus sebagai Rasul hari Senin. Pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran hari Senin. Di sini dikatakan wa unzila alayya fihi, unzila diturunkan, alayya kepadaku. Apa yang diturunkan di sini? Al-Quran. Fihi, di hari Senin itu. Jadi kita sunat puasa, kita puasa hari Senin itu sunnah. Sunnahnya kenapa? Karena Rasulullah puasa di hari Senin. Jadi kalau umpamanya kita niat puasa sunat hari Senin, kenapa? Ittiba'an di Rasulillah. Tapi ada juga kesunatan yang lain. Dengan sebab ini juga Rasulullah puasa hari Senin karena beliau terlahir di hari Senin. Kalian juga bisa begitu. Umpamanya kalian lahir hari Selasa, kalian bisa puasa di hari Selasa, ittiba'an li Rasulillah. Bukan di harinya, tapi alasan Rasulullah puasa hari Senin apa? Karena beliau lahir di hari Senin. Maka dengan alasan ini juga kita bisa puasa sesuai dengan hari kelahiran kita. Umpamanya hari lahirnya dia hari Jumat, maka puasa Jumat. Puasa apa ini? Puasa sunat. Sunat apa? Sunat kelahiran. Dari mana ajarannya? Loh, Rasulullah itu kan puasa hari Senin. Tapi yang sunat kan puasa hari Senin. Iya. Kalau kita puasa sunat hari Senin, kita puasa ittiba'an di Rasulillah. Karena kita menyukuri Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, kita puasa di hari Senin. Tapi dengan illah, dengan alasan yang sama, Rasulullah alasan puasa di hari Senin salah satunya adalah karena di hari Senin Rasulullah dilahirkan, wulidtu fihi. Maka dengan alasan wulidtu fihi juga, kalau umpamanya kita lahir hari Selasa, kita juga bisa berhujjah puasa sunat kita di hari Selasa. Kita Senin kita puasa, Selasa puasa. Nah, itu. Kalau yang mau puasa. Qala, berkata Abi Qatadah, faqala, maka bersabda siapa Rasul, saumu salasatin min kulli syahrin,
puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan, melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan begitu. Wa ramadhana ila ramadhana, dan puasa bulan Ramadan sampai datang lagi puasa Ramadan yang akan datang itu. Shaumu dahrin, itu merupakan sama dengan orang yang melakukan puasa dahr, puasa sepanjang waktu. Jadi ngapain kita melakukan puasa sepanjang waktu? Karena enak. Makan nasi goreng di siang hari itu enak. Makan soto di siang hari itu enak. Semakin kita bisa merasakan enak, nikmat, kita bisa semakin bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu satu ibadah yang luar biasa juga. Gini betul. Jadi ketika Rasulullah tanya, bagaimana Rasulullah puasa terus menerus, ngapain? Nah, bahasa kita begitu. Ditanya, setiap bulan saja kalian puasa 3 hari saja dalam setiap bulan, atau puasa Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, yaitu sudah sama dengan puasa sepanjang waktu, sama dengan puasa dahr atau puasa non-stop. Tapi buka ya, maksudnya bukan siang malam, bukan puasa wisol. Kalau puasa wisol itu adalah puasa yang tidak pakai buka. Rasulullah juga pernah ditanya begitu. Ada sahabat yang melakukan puasa wisol, nggak pakai buka. Oh, saya masih kuat kok, kata sahabat. Rasulullah lantas bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan puasa wisol. Hei sahabat, nggak boleh kalian melakukan puasa wisol. Ketika dilarang oleh Rasulullah melakukan puasa wisol, ada yang bilang, ya Rasulullah, panjenengan juga kan melakukan puasa wisol. Kita kan meniru panjenengan ya Rasulullah. Panjenengan puasa wisol, yang lainnya berbuka, panjenengan nggak berbuka. Kita memperhatikan panjenengan puasa wisol ya Rasulullah. Mendengar ada sahabat yang bilang seperti itu, Rasulullah langsung bilang, lastu kahayatikum, oh saya ini nggak seperti kalian. Kalau kalian itu nggak makan, lapar, nggak mungkin kenyang. Kalau saya, meskipun saya nggak makan, kata Rasulullah, tapi Allah mengenyangkan saya. Allah bisa mengenyangkan saya langsung. Saya bisa kenyang tanpa makan. Saya nggak seperti kalian. Dalam satu kisah, dalam satu riwayat, Rasulullah saking laparnya sampai sabuk beliau itu pakai batu, diikat batu, ada riwayat itu. Tapi dalam riwayat puasa wisol ini seperti ini juga, bisa kenyang. Mana yang benar ini riwayatnya? Katanya Rasulullah kelaparan sampai diganjel sama batu. Itu benar. Yang ini juga benar dalam konteksnya. Dalam konteksnya. Artinya apa? Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu serta-merta bisa kita lakukan. Sholat tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Rasulullah sudah mewajibkan diri beliau sholat tahajud. Nah kita sholat yang wajib saja kalau bisa disunnatin, kok mau mewajibkan sholat geno boboten itu anak-anak. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah serta merta sunat. Itu. Nah sekarang bagaimana hukum puasa yaum shaumud dahr? Karena kita lihat ada sebagian juga yang
setiap kali ketemu puasa terus. Bagaimana hukumnya puasa dahar? Puasa sepanjang waktu, gitu maksudnya. Ada kalian punya yang puasa terus menerus? Masih kecil kalian mungkin. Tapi kalau itu banyak yang puasa non stop, puasa terus menerus. Nah, hukum melakukan puasa terus menerus itu minimal ada 3 pendapat. Ikhtalafal ulama fi saumid dahr. Yang pertama, istihbab. Jadi dicintai, sunnat. Alasannya apa? Istidlal bil qaidah al fiqhiyah, berhujjah dengan satu kaidah yang menyatakan makana aksara fi'lan aksara fadlan. Apa-apa yang semakin banyak dilakukan pasti akan semakin banyak fadilahnya. Itu kaidah fikih. Oh iya, kalau bahasan fikih seperti itu. Tapi untuk bahasan fadilah Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang bisa melakukan ibadah tanpa maksiat selama 80 tahun, secara kuantitas mereka tentu lebih banyak ibadahnya ketimbang umat Islam. Mereka bisa melakukan ibadah tanpa maksiat 80 tahun. Kalau kita, usia kita maksimal 63, 62 atau 63, itu pun rajinnya sholat sejak usia 12 atau rajinnya sholat kalian mulai usia berapa? Kalian rajinnya sholat mulai usia berapa? Ya taruhlah mulai usia, supaya enggak mulai usia 3 hari lah kalian rajin sholat. Taruhlah mulai balik ya usia 12 atau 10 tahun lah. Berarti dari 63 dipotong 10 tahun jadi 53 tahun. Rajin beribadah 53 tahun. Kira-kira dalam 53 tahun ini ibadah kita semuanya ikhlaskan Allah apa enggak? Hampir kebanyakan tidak. Udah jujur saja. Gimana Bapak? Kita umat Rasulullah. Kita umat Rasulullah. Sudah jujur saja. Mereka sampai 80 tahun, kita paling banter full ibadahnya 40 sampai 50 tahun. Itu pun gak mungkin bisa tanpa maksiat, tanpa riya, tanpa dengki, tanpa sambil sholatnya rajin, tapi dalam hati, nanti kalau lama sekali imamnya ini, nanti kehabisan ikan. Nah itu. Ya itu kan sudah maksiat, itu maksiat hati dalam sholat. Mereka bisa sampai sekarang, kita ya nggak apa-apa. Jadi meskipun kita usia minim, ibadah minim, tapi langsung dikasih, jangan khawatir, di dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam kalian beribadah pada malam ini, itu lebih baik daripada ibadahnya mereka yang 1000 bulan atau 83 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadis-hadis model seperti ini sudah mementahkan kaidah fikih, makana aksaro fi'lan aksaro fadlan. Jadi yang mensunnahkan puasa dahr secara kaidah fikih mungkin, tapi secara fadilah, secara anugerah. Nah. Yang kedua, al-ibahah, hukumnya boleh. Ya namanya boleh ya silahkan. Timbang kalau nggak puasa
Berarti harus makan 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Kalau puasa kan ya mungkin buka sama sahur aja. Bisa pengiritan beras, bisa pengiritan pengeluaran. Boleh, silakan puasa begitu. Rasulullah itu ada dalam riwayat, pagi-pagi tanya kepada istri beliau, ada yang bisa dimakan nggak? Ada sarapan nggak? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada ya sudah, saya puasa. Ya sudah, saya puasa. Jadi puasanya ada riwayat Rasulullah puasa karena nggak ada yang mau dimakan. Itu. Dan yang ketiga, hukum puasa dahar ini karohah, makruh. Istidlalan bil hadis, karena berhujjah dengan hadis yang ini. La soma man somad dahr. Nah ini, la soma wala aftar. Hadis ini hadis yang memakruhkan puasa dahar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shoma yauma arafata, barang siapa yang berpuasa yauma arafata, pada hari Arafah. Hari Arafah ini tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya itu, tanggal 10-nya apa? Idul Adha. Tanggal 9-nya Arafah. Tarwiyahnya tanggal 8. Jadi tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Mufassir menyebut, kenapa kok Tarwiyah? Karena tanggal 8 ini, pertama Nabi Ibrahim kan mimpi atau dianukan mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Masih ada keraguan-raguan. Pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah melihat Tarwiyah. Setelah Tarwiyah, setelah melihat, kemudian Arafah, tahu kalau itu betul-betul perintah Allah. Nah itu Tarwiyah, Arafah, Lebaran. Nah itu. Man shoma yauma arafata kana lahu kaffaratu sanatain. Barang siapa yang melakukan puasa di hari Arafah, kana maka ada lahu bagi iman kaffaratu sanatain, menjadi kafaroh. Kafaroh itu artinya penebus dosa. Penebus dosa-dosa selama 2 tahun. Wa man shoma yauman minal muharrami, waman dan barang siapa shoma yang berpuasa, siapa man yauman pada 1 hari, minal muharrami di antara hari-hari bulan Muharram, ngambil 1 hari di antara bulan Muharram, falahu maka bagi man bikulli yaumin, dalam 1 hari dia puasa di bulan Muharram itu, salasuna yauman, seperti ganjarannya itu seperti dia melakukan puasa 30 hari. Ini termasuk puasa sunnah. Jangan kalian, oh berarti ini ada hadisnya, ada dalil. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Muharram, maka dia itu sama halnya puasa 30 hari. Wah ini bisa dipakai ini. Saya nggak usah puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan 30 hari. Nanti saja bayar hutangnya di bulan Muharram, 1 hari sama dengan 30 hari. Tidak begitu.
lain kualitasnya antara puasa sunat dengan puasa wajib. Tidak bisa ditukar seperti itu. Ini hanya berbicara tentang fadilah dan keutamaannya. Betapa besar fadilah-fadilah, ganjaran serta anugerah dari Allah dalam ibadah puasa. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menambah semangat kita, keikhlasan kita, dan tekad kita untuk betul-betul menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya lillahi ta'ala. Bukan puasa karena takut dimarahin ustadz, bukan puasa karena takut sama pengasuh kamar, bukan. Kalau cuman puasa takut sama pengasuh kamar, terlalu banyak tempat-tempat untuk tersembunyi dari pandangan pengasuh kamar. Gini apa betul? Saya tunjukin caranya. Kalau besok kalian nggak mau puasa, banyak masuk bawa kerupuk sambil BAB, makan kerupuknya enak itu. Terlalu banyak, lihat, terlalu banyak tempat untuk bisa menghindari pandangan manusia. Salah satu pendidikan dalam ibadah itu adalah kita betul-betul menyadari akan pengawasan Allah. Kita menyadari, iya, cacat saya nggak lihat, iya, teman saya nggak lihat, tapi Allah, betapa malunya sama saya sama Allah. Masa saya mau puasa 1 hari hanya karena takut sama cacat-cacat atau mbak-mbak atau ustadz? Rugi sekali saya. Bukan termasuk puasa fisabilillah, bukan termasuk puasa ta'atan lillah. Rugi sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini yang baru kita ngaji semakin membuka cakrawala pintu hati dan pikiran kita, dan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.